mau untuk mengerti aturan Nabi yang sebenarnya. Dulu kan belajar kita nggak pernah kayak tahu hadisnya kan. Kalau udah nggak ada tuh namanya hadisnya. Ikutin aja semua. Nah sekarang kita udah umur 60 nih. Tetap mengikuti ajaran orang tua atau guru yang dulu. Itu gimana kira-kira? Iya. Ada firman Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah Anda kepada orang-orang yang ahlinya. Jika Anda tidak memahami dalam sebuah konteks persoalan. Kemudian ada lagi dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Apa maknanya? Ada satu keinginan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya agar orang yang tidak tahu itu belajar. Itu konsepnya. Jangan dibiarkan ketidaktahuan itu terus nempel pada diri kita. Nah, saya kan pernah bilang Bapak Ibu di depan, mungkin di sini juga pernah saya bilang, kalau kita ingin tidak mengikuti aturan, yang paling selamat, silakan kita hidup di tengah hutan, Pak. Nggak dicatat oleh malaikat, karena kita tidak mendapatkan, tidak mendapat pelajaran. Orang-orang di tengah hutan yang tidak mengenal bagaimana metode belajar, bagaimana mendapatkan pembelajaran, itu bebas Pak dari mukallaf dia bebas dari hukum. Nah, saya berseloroh terkadang seperti itu. Apa maknanya? Ya kalau kita nggak mau belajar, ya sudah tinggal di tengah hutan selamat begitu Pak. Itu. Tapi kita nggak mau begitu. Nah, ketidakmauan itulah artinya kita siap untuk menerima pembelajaran dari yang biasanya A karena dianggap kurang tidak sesuai dengan B seperti B. Tapi gitu Pak. Gitu. Nah, maka nilai-nilai kelalaian itu akan dicatat Allah Pak ini. Dia sebenarnya bisa belajar, tapi tetap saja mengikuti masa lama, ya kan? Disalahkan di situ. Padahal banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita supaya belajar. Tujuannya apa? Untuk merubah. Ketika dalam perbuatan kita selama ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan, lalu kita punya pemahaman pembelajaran baru, harus menyentuh Nabi dan kita paham, semestinya harus beralih ke sana. Makanya salah satu ciri seorang muslim yang baik itu berani meninggalkan tradisi ketika tradisi itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran hadis. Itu baik Pak. Jadi pasti Allah menyalahkan dari sisi itu. Hanya kan kita belum tahu informasi nih Pak. Malaikat nggak pernah menyampaikan kepada kita kan. Padahal kan kerangka kita dicatat oleh malaikat. Iya kan? Sudahlah, saya kayak seperti dulu aja kan terus, padahal ada pembelajaran. Dia juga sering mendengarkan, ada bukti valid dasar hukumnya, ada hadisnya, gitu kan? Semestinya kan ikut, gitu. Ya, nah faktor itulah nanti yang akan disarankan oleh Allah, ya kan? Ada hadis berbunyi begini Pak. La tazulu qadama abdu yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser dua telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Hatta tas'alul arba'ah. Sehingga dia bisa menjawab 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita berjanji untuk Bapak Ibu nanti di para masyarakat itu satu-satu ditanya oleh Allah. Dan tunggal penanyanya hanya Allah. Tidak diberikan kebebasan kepada malaikat. Allah yang nanya langsung. Artinya sekian miliar umat Islam nanti di hari kiamat itu, Ibu, satu-satu ditanya oleh Allah. Ketika satu orang ditanya tidak bisa menjawab, maka pindah Allah dengan orang yang bisa disampingnya. Artinya orang yang ditanya tadi tidak bisa itu harus menunggu ratusan tahun baru sampai lagi kepada gilirannya kepada pertanyaan itu. Bayangkan 1 hari dalam kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Ketika Bapak Ibu harus menunggu 5 hari, artinya Bapak Ibu harus menunggu 5.000 tahun baru sampai kembali kepada kita. Salah satu yang dijelaskan oleh Allah, an ilmu, tentang ilmu Anda, pemahaman kita. Anda diberi pemahaman oleh Ustaz Sodi itu, tapi Anda nggak ikut. Dasar hukumnya jelas, hadisnya jelas, tapi Anda nggak ikut. Ditanya oleh Allah Bapak Ibu nanti.
Selama kita tidak bisa menjawab, stay kita, nggak bisa bergerak kita, Pak. Bayangkan 1000 tahun kita bisa bergerak, bagaimana kondisi kita? Ngeri kita, Bapak Ibu. Karena itu kenapa Nabi semacam memaksa, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat Anda sebagaimana cara sholat. Dipaksa dengan Nabi, Pak, supaya nanti pertanyaan Allah itu gampang kita jawab. Ada 4 pertanyaan, Bapak Ibu. Salah satu tentang ilmu. Ditanya kita, Anda belajar, Anda menuntut ilmu, Anda sering dengar pengajian, Anda sering buka YouTube, Anda sering baca buku, kok nggak berubah? Kan diberi pertanyaan oleh Allah. Itu menyebabkan kita nggak bisa bergeser, Pak. Stay kita di tempat itu. Satu, kita bisa menjawab, bergeser kita ke depan. Di depan kita surga atau neraka. Kita tinggal pilih nanti. Begitu hebatnya skenario Allah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Karena itu kenapa ada ayat yang memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kenapa ada hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, dalam rangka supaya terjalin komunikasi antara orang yang mempunyai ilmu dan yang tidak, dan diharapkan bisa berubah. Itu diinginkan Allah dan Rasulnya. Kalau diberikan belajar tapi nggak mau berubah, pasti ditanya. Siap-siap kita nanti di hari kiamat untuk tidak stay, untuk tidak bergerak. Stay kita di tempat itu. Ya, satu kali kita tidak bisa menjawab, risikonya harus menunggu giliran dari sekian miliar manusia yang ditahui Allah baru sampai lagi kepada dia. Bayangkan kalau 2 hari kita menunggu, Pak, artinya 2000 tahun kita ukuran dunia kita berdiri di situ. Biasa.